Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam ibu guruku, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Naila, si Endul kemana ya kok belum kelihatan batang hidungnya? Mohon maaf bu, Naila juga kurang tahu, biasanya jam 7 sudah di warung, tapi hari ini belum kelihatan bu si Endul. Kira-kira kemana ya? Anak itu sering sekali telat masuk sekolah. Oh iya anak-anak serambi menunggu si Endul datang. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Mari anak-anak kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrokmanirrohim. Kalau gak salah lusa kemarin ibu guru ngasih PR matematika ya anak-anak. Apakah sudah dikerjakan? Naila, apakah kamu sudah mengerjakan? Sudah bung guru. Coba maju ke depan Naila. Bu guru mau melihat hasil PR-mu. Baik bung guru. Ini bu PR Naila, mohon maaf ya bu sebelumnya tulisan Naila jelek kayak cakar ayam bun hehehehe, semoga ibu bisa membacanya. Hehehe gak apa-apa Naila. Namanya juga lagi belajar. Yang penting kita mau berusaha. Ibu koreksi sebentar dulu ya Naila. Siap bung guru. Bagus Naila. Ini PR-mu benar semua. Jadi kamu dapat nilai 100. Ibu guru bangga sama kamu nak. Semoga kamu jadi anak yang cerdas, pintar dan berakhlak mulia. Jangan kendor ya belajarnya. Alhamdulillah, amin, terima kasih bu atas nilai yang diberikan kepada Naila. Oh iya. Naila. Ibu guru mau tanya sedikit ya. Tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Baik bung guru, jangan sulit-sulit ya bu soalnya hehe. Enggak sulit kok nak. 23 ditambah 6 berapa? 23 ditambah 6 sama dengan 29 bung guru. 42 dikurang 6 sama dengan berapa? 42 dikurangi 6 sama dengan 36 bu. Sekarang, 100 dibagi 2 berapa Naila? 100 dibagi 2 sama dengan 50 bung guru. Bagus Naila. Pertanyaan terakhir ya. 7 dikali 6 sama dengan berapa? Bismillah, 42 bung guru. Semoga benar semua jawaban Naila. Wah benar semua Naila. Sip anak pintar. Silahkan kembali ke tempat duduk kembali nak. Assalamualaikum Bu Guru, mohon maaf Endul telat masuk sekolah. Dari mana saja kamu Endul? Kok baru kelihatan batang hidungmu? Endul bangun kesiangan Bu Guru, maaf, Endul tadi malam begadang main game, jadi Endut bangunnya kesiangan deh, maafin Endul ya Bu Guru. Baik kali ini ibu maafin tidak menghukummu. Tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Jangan telat. Baik Bu Guru. Oh iya. Untuk anak-anak semua. Jangan keseringan main game ya. Karena game bisa membuat kita kecanduan tidak bisa berhenti main game. Keasyikan terus jadi lupa waktu. Endul silahkan duduk di paling depan biar gampang nangkep pelajarannya. Siap Bu Guru. Alhamdulillah tidak kena marah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum ibuku sayang, Naila sudah pulang. Waalaikumsalam Mbak Naila, kok cepet Mbak pulangnya? Iya bu, tadi cuma ngumpulin tugas sama ngulang sedikit tugas. Oh iya adik Yahya di mana bu? Wah enak ya Mbak, adik Yahya lagi tidur Mbak, jangan diganggu ya. Iya bu, Naila nggak ganggu kok, paling Naila cuma mau nyium pipinya yang embul itu aja hahaha. Oh iya bu, alhamdulillah PR Naila yang Naila kerjakan tadi malam itu benar semua loh bu. Terus Naila tadi disuruh maju ke depan sama bung guru kan? Naila bisa jawab pertanyaan semuanya dan benar semua bung hehe. Pintar anakku sayang, sip. Mbak Naila, tadi di sekolah jajan apa Mbak? Naila nggak jajan bu, uangnya Naila tabung kan mau buat beli sapi besok bu, buat kurban nanti Idul Adha. Wah, iya Mbak ya, sip. Besok Mbak Naila ikut ayah beli sapinya ya. Oke bung siap ibuku sayang ye jalan-jalan ye. Naila mandi, ganti baju dulu ya bu, udah tidak kuat cium bau wangi semerbak ini hahaha. Baik Mbak Naila,
Cepetan ya, keburu ayah pulang. Assalamualaikum Bu, ayah pulang. Waalaikumsalam ayah, tumben ayah pulang cepat. Iya Bu, soalnya sudah selesai pekerjaan kantor, jadi bisa ditinggal pulang. Oh iya, anak-anak pada kemana Bu? Naila baru pulang sekolah ayah, terus dia langsung mandi, kalau Yahya lagi main sama teman-temannya di luar. Silahkan istirahat dulu ayah, duduk sini bincang-bincang sama istrimu yang cantik ini, biar rasa capeknya hilang hahaha. Baik Bu, memang Ibu bisa sulap ya? Kok bisa ngilangin capek ayah? Hahaha. Wah ayah ini. Ayah bagaimana kerjaan kantornya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah, ayah tahu gak? Naila akhir-akhir ini gak pernah jajan loh di sekolahannya. Mosok Bu? Iya beneran ayah, soalnya Naila pengen banget tahun ini bisa kurban, jadi uang jajannya dia tabung terus. Masya Allah, insya Allah kita kurban ya Bu tahun ini. Amin, iya ayah insya Allah. Ayah bisa dijelaskan sedikit apa saja sih keutamaan kurban dan hikmah yang bisa kita petik di dalamnya? Baik Bu, mari kita simak sama-sama ya. Oh iya, sahabat YouTubeku dimanapun berada, mari kita simak ya apa saja sih keutamaan kurban dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum sahabat YouTubeku, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada para hambanya. Kita tidak akan mampu untuk menghitung semua nikmat tersebut dan bersyukur kepadanya dengan sebenarnya atas semua nikmat tersebut. Namun kita dituntut untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita semaksimal yang kita mampu dan menjauhi semua larangannya, sebagai wujud syukur kita kepadanya dan sekaligus sebagai bukti takwa kita kepadanya. Dengan takwa, Allah Ta'ala akan memudahkan sebagian urusan kita, mengampuni kesalahan kita dan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kita dimanapun kita berada. Solawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hingga akhir zaman. Sahabat YouTubeku, sebagaimana kita ketahui, dalam waktu dekat ini kaum muslimin akan merayakan hari raya kedua dalam Islam, yaitu Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pada hari raya Idul Adha, kaum muslimin yang tidak sedang ibadah haji disunahkan untuk menyembelih binatang kurban sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyariatkannya takarub kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama atau sering diistilahkan dengan ijma ulama. Di antara ulama yang telah menukil adanya ijma dalam masalah disyariatkannya menyembelih binatang kurban ini adalah Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Daqiq al-Id, Imam Ibnu Hajar dan Imam Asy-Syaukani rahimahumullah. Adapun hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendorong umatnya untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih binatang kurban adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 3123, dari Abu Hurairah radhiyallahu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memiliki kelapangan harta dan tidak berkurban maka jangan mendekat ke tempat salat kami." Syekh Al-Albani menyatakannya sahih di dalam Sahih Ibnu Majah. Nabi sendiri setiap tahun senantiasa menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha semenjak disyariatkannya yaitu tahun kedua Hijriyah, kecuali pada tahun ke-10 Hijriyah saat beliau melakukan haji wada, beliau tidak menyembelih udhiyah, namun binatang hadiyu. Sahabat YouTubeku yang saya cintai, menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha memiliki sejumlah keutamaan, di antaranya 1. Merupakan salah satu tanda bukti ketakwaan hati seseorang. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 32, yang artinya, demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Udhiyah atau menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha termasuk salah satu syiar Allah Ta'ala.
Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya udhiyah itu termasuk salah satu syiar Islam yang paling besar. Majmu' al-Fatawa, 23. 162. Bila demikian halnya, berarti menghidupkan sunnah menyembelih binatang kurban merupakan bentuk menghidupkan syiar Islam yang paling agung. Dan menghidupkan syiar-syiar Islam apalagi yang paling agung, merupakan salah satu tanda adanya ketakwaan dalam hati seorang hamba. 2. Menyembelih karena Allah Ta'ala dan mendekatkan diri dengan kurban termasuk ibadah yang paling agung dan ketaatan yang paling besar. Allah Azza wa Jalla telah mengiringkan penyembelihan binatang kurban dengan salat di sejumlah tempat dari kitabnya yang agung untuk menjelaskan keagungan hal ini, besarnya nilainya dan tingginya kedudukannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am, 162, yang artinya, katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kata, nusuki, dalam terjemahan versi Kementerian Agama diartikan dengan ibadahku. Ini memang salah satu maknanya. Namun makna lain dari kata nusuki dalam ayat ini adalah sembelihan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga banyak ulama tafsir lainnya. 3. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih binatang kurban karena Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam hadits dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, tidaklah manusia mengamalkan suatu amalan pada hari Nahar, hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan rambut hewan kurban tersebut. Sungguh, darah tersebut maksudnya pahalanya, akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka lapangkanlah jiwa kalian, ringanlah, untuk berkurban. Hadits riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Sahabat YouTubeku yang saya sayangi, sebagian orang mungkin bertanya-tanya, apa hikmah dari ibadah kurban dalam Islam yang dilakukan setiap tahun di seluruh penjuru dunia ini? Pasti banyak dan agung hikmahnya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu secara pasti. Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Hakim Maha Bijaksana dan Al-Alim Maha Mengetahui. Segala yang Allah syariatkan untuk umat manusia pasti berbasis ilmu dan hikmah. Tidak ada yang sia-sia, apalagi menimbulkan madarat. Sama sekali tidak ada. Hanya saja, manusia bertingkat-tingkat kemampuannya dalam upaya memahami hikmah di balik setiap syariat dalam Islam, termasuk dalam hal ini adalah ibadah kurban. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hikmah dari disyariatkannya kurban di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kehidupan. 2. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim ketika Allah Ta'ala memerintahnya untuk menyembelih hewan tebusan sebagai pengganti Ismail alaihi salam pada hari Nahar. Selain itu juga untuk mengingatkan orang-orang beriman bahwa kesabaran Ibrahim dan Ismail, alaihimas sholatu wassalam serta sikap mereka berdua yang lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah dan cinta kepadanya daripada cinta kepada diri sendiri dan anak, merupakan sebab mereka diberi ganti berupa hewan tebusan dan dihilangkan bencana dari mereka. Bila orang-orang beriman mengingat hal ini maka mereka akan meneladani keduanya dalam hal kesabaran untuk taat kepada Allah dan mendahulukan kecintaan kepada Allah Ta'ala daripada kecintaan kepada hawa nafsu dan syahwatnya. 3. Ibadah kurban ini menjadi sarana untuk membahagiakan diri dan keluarga, menghormati tetangga dan tamu, serta memberi sedekah kepada orang miskin.
Ini semua adalah manifestasi kegembiraan dan kebahagiaan dengan apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada manusia. Ini merupakan bentuk memberitahukan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah, yang artinya, terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. 4. Mengalirkan darah hewan sembelihan merupakan wujud betapa kuatnya pembenaran terhadap apa yang Allah Ta'ala beritakan. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan binatang ternak untuk memberikan manfaat kepada manusia dan mengizinkan untuk menyembelihnya supaya menjadi makanan buat mereka. Inilah sebagian dari hikmah ibadah kurban dalam Islam. Semoga bisa menambah semangat kita untuk menjalankan ibadah ini bila kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sahabat YouTubeku yang saya sayangi, sebagian orang mungkin bertanya-tanya, apa hikmah dari ibadah kurban dalam Islam yang dilakukan setiap tahun di seluruh penjuru dunia ini? Pasti banyak dan agung hikmahnya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu secara pasti. Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Hakim Maha Bijaksana dan Al-Alim Maha Mengetahui. Segala yang Allah syariatkan untuk umat manusia pasti berbasis ilmu dan hikmah. Tidak ada yang sia-sia, apalagi menimbulkan madarat. Sama sekali tidak ada. Hanya saja, manusia bertingkat-tingkat kemampuannya dalam upaya memahami hikmah di balik setiap syariat dalam Islam, termasuk dalam hal ini adalah ibadah kurban. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hikmah dari disyariatkannya kurban di antaranya adalah sebagai berikut. Sahabat YouTubeku, berkurban adalah keterpanggilan hati. Bila kita amati keadaan di sekitar kita, terkadang kita dapati adanya orang-orang muslim yang memiliki kelapangan harta, hidup lebih dari cukup, bahkan cenderung mewah, namun demikian hatinya tidak tergerak untuk berkurban sama sekali. Hatinya tidak merasa terpanggil untuk menghidupkan sunnah yang agung tersebut. Ini menunjukkan bahwa amal soleh yang sangat besar keutamaannya ini memang merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik dan hidayah itu sendiri merupakan buah dari ketaatan yang tulus dan terus-menerus dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dalam kehidupan. Di antara balasan dari berbuat baik adalah diberi taufik untuk melakukan kebaikan yang lain. Bila dalam kehidupan sehari-hari seseorang senantiasa melanggar larangan dan menjauhi perintah Allah, maka akan terasa berat baginya untuk menjalankan sebuah sunnah. Karena yang haram saja diterjang dan yang wajib diabaikan. Sesungguhnya salah satu akibat dari berbuat dosa tanpa taubat adalah pelaku dosa itu akan terhalang dari melakukan kebaikan. Ini sebenarnya merupakan hukuman yang berat. Sebab umur seseorang hanya akan berkah bila dipenuhi dengan ketaatan. Bila seseorang senantiasa terhalang dari kebaikan, maka betapa tidak bernilai hidupnya di dunia ini. Hal ini akan menjadi penyesalan yang sangat besar pada hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat sunnah 2 rakaat ringan yang kalian anggap sedikit pahalanya, bila orang yang meninggal ini menambahkannya dalam catatan amalnya itu lebih dia sukai daripada sisa dunia kalian." Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musyanaf 7715. Hadits ini menggambarkan kepada kita betapa bernilainya sholat sunnah 2 rakaat di alam kubur. Apalagi sunnah berkurban dan berbagai amalan soleh lainnya. Dari sini kita bisa mengetahui betapa besar kerugian yang derita seseorang saat terhalang dari melakukan amal soleh karena maksiat yang dia lakukan. Dan bisa kita bayangkan penyesalannya pada hari kebangkitan nanti di saat harta dan anak tidak lagi bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang bersih dan bebas dari kemusyrikan, kekafiran, kefasikan dan kemunafikan. Sahabat YouTubeku, demikianlah sedikit tentang ibadah kurban yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin 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 ya robbal alamin. Oh iya sahabat YouTubeku, sebelum saya akhiri video kali ini, ada sedikit pantun nih untuk sahabat YouTubeku semua, cekidot. Markisim, mari kita simak hehehehe. Pemandangan indah di Gunung Sumbing, keindahan gunung memanjakan mata, ayo menabung untuk beli kambing, kambing disembeli saat Idul Adha. Bunga mawar bunga berduri, bunga dibeli orang Belanda, mari kita sucikan hati, untuk sambut Idul Adha. Jalan-jalan keliling kota, jangan lupa membeli baju, Idul Adha sudah di depan mata, bagikan kurban untuk yang kurang mampu. Lantai kotor harus disapu,
sapu dibeli di pasar raya. Jika engkau adalah orang mampu, sembelihlah kurban saat Idul Adha. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat YouTubeku yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tonton video kami yang lainnya juga ya sahabat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ingat ting tung ting tung ting tung ting tung ting.